Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis di sesi yang ketujuh. Sesi yang ketujuh ini merupakan review dari sesi yang pertama sampai sesi yang keenam. Oh ya, sebelumnya Bapak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Kita merefresh kali sesi pertama sampai yang terakhir sesi yang ke-6 ya. Di sesi yang pertama Bapak membahas etika bisnis ya. Konsep dasar etika itu sendiri apa? Masih ya. Etika itu bahasa Yunaninya ya, ethos yang berarti kebiasaan ya. Kalau etika sebagai ilmu yang menyelidiki hal-hal mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Nah, itulah etika ya, menyelidiki hal-hal baik dan buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat ya. Nah, sesungguhnya hanya ada dua pokok yang penting dalam soal etika ya. Dua tersebut, yang pertama, apakah untuk diikuti ya etika yang baik tersebut. Yang kedua, kemauan dari kita untuk mengikuti ya etika. Nah, lalu di dalam konsep dasar etika bisnis itu pengertian dari bisnis ialah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan, pengadaan barang atau jasa-jasa, maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan, ya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ya, itu definisi dari bisnis. Ya. Lalu, apa itu etika bisnis? Etika bisnis merupakan suatu proses dan upaya yang mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan, ya, pelayanan jasa maksud Bapak, dengan pihak yang berkepentingan, dengan dan tuntutan perusahaan. Itulah etika bisnis. Tujuan dari etika bisnis itu sendiri agar terbangun lingkungan bisnis yang aman, nyaman, serta sehat, mampu untuk menstimulat pelaku bisnis untuk melakukan berbagai macam inovasi tanpa menimbulkan masalah pada nilai dan norma. Ya. Nah, di sini ada prinsip etika bisnis ya. Yang pertama mengenai prinsip otonomi, kedua prinsip kejujuran, tiga prinsip keadilan, lalu ada
prinsip saling menguntungkan, ya. Berbisnis itu harus saling menguntungkan. Lalu integritas moral. Nah, sebagai pelaku usaha harus menjunjung integritas moral, ya, menjaga moralitas nama baik diri kita. Nah, konsep dasar dari hukum bisnis, mengenai konsep dasar dari hukum bisnis. Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan suatu urusan dan suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha dan usaha yang lainnya, di mana entrepreneur sudah mempertimbangkan suatu segala risiko yang mungkin terjadi. Itu konsep dasar dari hukum bisnis. Tujuan dari hukum untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Ya, bayangin kalau tidak ada dasar hukum bisnis, kira-kira supply chain management, ya, distribusi barang, nah, terganggu tidak kalau tidak adanya hukum. Makanya sini hukum bisnis harus diterapkan, ya, menjadi pengawal dalam menjalankan suatu usaha. Untuk melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil dan menengah. Lalu untuk membantu memperbaiki suatu sistem keuangan dan sistem perbankan. Yang keempat, tujuan dari konsep dasar hukum bisnis ialah memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi dan pelaku bisnis, ya, memberikan perlindungan terhadap pelaku bisnis. Lalu yang terakhir, untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman, adil untuk semua pelaku bisnis. Inilah konsep dasar dari hukum bisnis, ya. Bisnis yaitu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Yang kedua, untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Yang ketiga, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan wajar, sehat, dan dinamis, yang dijamin oleh kepastian hukum. Nah, inilah fungsi bisnis, ya, sumber informasi bagi praktisi bisnis, ya. Terus untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktek bisnis, lalu untuk mewujudkan watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, yang dijamin oleh kepastian hukum. Sumber hukum bisnis ada dua, dasar terbentuknya serta dasar terbentuknya bisa dari asas kontrak perjanjian, yaitu yang dilakukan oleh para pihak sehingga masing-masing pihak patuh pada sebuah kesepakatan, ya, kesepakatan bersama. Nah, itu yang harus dipatuhi oleh
stakeholder semuanya. Lalu ada asas kebebasan berkontrak, yaitu di mana para pelaku usaha bisa membuat dan menentukan sendiri isi perjanjian yang disepakati. Nah, ini ya, asas kebebasan berkontrak. Ini harus ditaati oleh para pelaku, ya, pelaku usaha yang membuat kontrak perjanjian untuk ditaati. Ini dasar terbentuknya hukum bisnis. Lalu undang-undang apa saja yang mengatur dengan hukum bisnis? Yang pertama ada hukum perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang kedua ada hukum publik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP atau pidana ekonomi. Yang ketiga ada hukum dagang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD. Lalu yang keempat, ada peraturan-peraturan di luar KUH Perdata, KUHP, dan KUHD. Itulah sumber undang-undang dari hukum bisnis. Nah, banyak ya, mulai dari kontrak bisnis itu sebagai dasar hukum, bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Kontrak bisnis ya, perjanjian, aspek hukum badan usaha, lalu ada hubungan bisnis, lalu ada hak kekayaan intelektual industri, ya, ada hak kekayaan intelektual industri. Tidak sembarangan bisa mengcopy atau mencontohkan produk-produk serupa, merek-merek serupa. Itu ada dasar hukumnya ya. Lalu ada larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah ini, larangan monopoli. Mungkin kemarin banyak berita minyak goreng, ya, disimpan gitu dengan ukuran yang banyak di suatu daerah, tidak didistribusikan, agar terjadi kelangkaan di mana-mana, gitu. Itu tidak baik ya. Jadi nunggu harganya melambung tinggi naik. Gitu. Itu larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu ada perlindungan terhadap konsumen, ya, perpajakan, asuransi, penyelesaian sengketa bisnis, kepailitan tuh tidak mampu bayar, ya, debitur tidak mampu bayar besaran kredit. Lalu ada hukum pengangkutan, ada hukum perbankan dan surat-surat berharga, lalu ada hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Ya, semuanya ada dasar hukumnya, harus ditaati. Ada, nah, asas manfaat, ya, harus bermanfaat, ya, bagi stakeholder, bagi konsumen, ya, baik bagi pekerja itu sendiri. Asas keadilan dan pemerataan yang berperi kemanusiaan. Asas keseimbangan, keselarasian, dan keselarasan dalam peri kehidupan. Lalu ada asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan.
Lalu ada asas usaha bersama atau kekeluargaan. Ya. Lalu ada asas demokrasi ekonomi. Lalu ada asas membangun tanpa merusak lingkungan. Ya, ini harus dikedepankan, sustainable. Jadi pembangunan yang berkelanjutan ini harus mengedepankan lingkungan dan sosial. Dalam artian lingkungan, sumber daya alam itu harus dilestarikan, dijaga, dikembangkan, ya, untuk masa depan anak cucu kita. Makanya, mulai saat ini harus mulai membangun tanpa merusak lingkungan. Ya, menjaga sumber daya alam tetap terjaga. Kelestarian alam tetap baik dan global. Lalu konsep dasar hukum bisnis, ada prinsip otonomi, ya, orang bisnis yang otonom akan apa yang menjadi kewajiban dalam dunia bisnis, ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti norma dan nilai moral yang ada. Namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik. Karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang-matang. Ya, jadi dengan kesadaran tinggi, para pemangku kepentingan, pengambilan keputusan, itu membuat keputusan-keputusan yang baik. Ya, dari sisi tadi keadilan, kemanfaatan, keberlangsungan lingkungan hidup. Lalu ada prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran. Karena kejujuran merupakan modal untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moral. Nah, ini harus dijaga kepercayaan dari stakeholder, ya, dari rekan bisnis. Ya, kepercayaan itu nilainya mahal, tidak dapat ternilai. Prinsip yang ketiga, prinsip keadilan. Ya, prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Ya, harus adil. Tidak boleh merugikan kepentingan orang lain, ya, mendiskriminasi. Tidak boleh. Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu yang win-win solution. Ya, sama-sama menang, sama-sama mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, harus saling menguntungkan. Lalu prinsip integritas moral, ya. Prinsip ini menyarankan dalam berbisnis layaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baik dan nama baik perusahaan, nama baik individu serta nama baik perusahaan. Tuh, yang sangat-sangat harus dijaga, ya, nama baik individu serta nama baik perusahaan. Lalu di sesi ketiga kita review mengenai fraud BPKP perbuatan melawan dan melanggar hukum
yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Ya, demi kepentingan pribadi merugikan pihak lain. Tuh, tidak baik ya, sangat tidak boleh. Lalu menurut SPA 240 yang diterbitkan IAPI berlaku 1 Januari 2013, fraud adalah suatu tindakan atau lebih yang bertanggung jawab atas tata kelola karyawan dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Sama ya, tuh, ya, melanggar hukum ini tidak baik. Ada klasifikasi dari fraud, ya, ada occupation fraud 3, mulai dari korupsi. Nah, korupsi dapat dipecah menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, pertentangan kepentingan. Ya. Yang kedua, suap. Yang ketiga, pemberian ilegal. Yang keempat, pemerasan ekonomi. Inilah skema korupsi dipecah menjadi 4 klasifikasi. Pertentangan kepentingan, suap, pemberian ilegal, pemerasan ekonomi. Ya. Lalu ada penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset terbagi menjadi 2 kategori. Penyalahgunaan kas, ya, kas yang dapat dilakukan dalam bentuk skimming, ya, atau fraudulent disbursement. Nah, yang kedua, penyalahgunaan non-kas yang dapat dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan atau pencurian terhadap persediaan dan aset-aset lainnya. Inilah penyalahgunaan aset. Lalu ada kecurangan laporan keuangan nih. Kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, mencatat pendapatan-pendapatan fiktif. Ya, ini tidak baik. Mencatat pendapatan-pendapatan fiktif, mencatat pendapatan atau beban dalam periode yang tidak tepat, lalu menyembunyikan kewajiban dan beban yang bertujuan untuk mengecilkan jumlah kewajiban dan beban agar perusahaan tampak lebih menguntungkan. Ya, biasanya ke pajak. Lalu menilai aset dengan tidak tepat. Ya, ini tidak sesuai. Menilai aset dengan tidak tepat. Lalu di dalam fraud ada juga segitiga kecurangan. Ya, fraud triangle. Segitiga kecurangan itu apa saja? Ya, ingat-ingat nih, ada di kisi-kisi UTS. Yang pertama ada pressure atau tekanan, dorongan orang untuk melakukan kecurangan dalam hal keuangan. Ya, misalnya penggelapan uang perusahaan yang bermula dari suatu tekanan yang menghimpit, maka orang yang melakukan hal tersebut sedang mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Konsep yang penting di sini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya berupa kebutuhan akan uang. Ya, ada tekanan kebutuhan uang, biasanya gaya hidup. Ya, padahal ia tidak bisa berbagi dengan orang lain. Itu fraud triangle. Ada juga kan terjadi kecurangan, ya.
Menurut R. Donalds dalam Tuan Kota 2010, ada dua persepsi tentang peluang ini. Pertama, general informasi, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung truth atau kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Ada juga menurut Gimbelman, ya, bahwa pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar atau lihat, ya, ia lihat, misalnya pengalaman orang lain melakukan fraud atau tidak ketahuan atau tidak dihukum atau disanksi keras, ya, tidak dihukum sanksi keras. Nah, kedua, technical skill atau keahlian, jadi mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan. Ini biasanya keahlian atau keterampilan yang dipunyai orang ini dan yang menyebabkan ia mendapat kedudukan tersebut. Dari ketiga elemen dalam fraud triangle, kesempatan memiliki kontrol yang posisi paling atas, organisasi perlu membangun sebuah prosedur dan kontrol yang membuat karyawan tidak dapat melakukan kecurangan dan yang efektif mendekati aktivitas kecurangan jika hal ini terjadi. Nah, ada juga rationalization, ya. Elemen pembenaran atau rationalization menjadi elemen penting dalam kejadiannya kecurangan di mana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari fraud triangle yang paling sulit diukur. Mencari pembenaran sebenar-benarnya, ya, mencari alasan biar rasional masuk akal gitu, atas fraud yang dilakukannya. Mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri. Bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Rationalization diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan karena tidak diperlukan lagi. Nah, nih, itu merupakan sesi mengenai fraud. Lalu di sesi keempat ada hukum perjanjian. Dimaksud dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang hal tersebut dipersetujui, ya. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Itu definisi dari hukum perjanjiannya membuat undang-undang, yaitu mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban. Bedanya, undang-undang mengatur masyarakat secara umum, sedangkan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang memberikan kesepakatan. Itulah tujuan dari perjanjian. Bentuk-bentuk perjanjian itu ada tertulis, yaitu kontrak bisnis, merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Kontrak bisnis dibuat
di bawah tangan, ya di atas materai biasanya, di mana para pihak menandatangani sebuah kontrak bisnis di atas materai. Nah, pada umumnya nih, kontrak lisan dianggap sah selayaknya kontrak tertulis. Pasal 1320 KUH Perdata sama sekali tidak mengatur dan mewajibkan suatu kontrak dan perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum. Namun, tidak semua perjanjian dapat dilakukan secara lisan. Ya, nih, kontrak tidak tertulis atau lisan. Ada bukti tertulis ya. Jadi penguatnya tuh barang buktinya bukti tertulis, bukti dengan saksi ya, minimal 2 orang misalnya, persangkaan, pengakuan serta sumpah. Ya, itu bentuk perjanjian tidak tertulis atau lisan. Di dalam perjanjian tak bernama merupakan perjanjian yang belum diatur dalam KUH Perdata dan KUHD. Lahirnya perjanjian ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang menyatakan setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun atau otonomi. Contoh perjanjian tak bernama, perjanjian yang diatur oleh perjanjian yang diatur di luar KUH Perdata. Ya, perjanjian tak bernama, contohnya perjanjian sewa beli atau leasing, perjanjian joint venture, ya, perjanjian waralaba. Ini tidak bernama, tapi dibuat oleh para pemangku kepentingan. Ya. Lalu perjanjian baku biasanya dibuat oleh salah satu pihak, kayak kreditur, ya, perbankan, asuransi. Terus ada asas-asas hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak. Ya, kan perjanjian-perjanjian baru menyimpang dari apa yang tidak diatur oleh undang-undang, tetapi tidak boleh bertentangan dengan apa yang dilarang oleh undang-undang. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, ya, sebagai dasar hukum. Lalu ada asas pasca sut servanda, bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina, ya, konvensi internasional yang membahas hukum internasional, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan etikat yang baik. Lalu ada perjanjian harus didasari dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas, ya. Lalu ada syarat-syarat sahnya perjanjian, ada secara subjektif. Kalau subjektif berdasarkan kesepakatan para pemangku perjanjian. Lalu ada kecakapan, dalam artian kecakapan sehat jasmani, rohani. Lalu ada syarat-syarat sahnya perjanjian yang objektif, ya, ada hal-hal tertentu misalnya atau sebab yang halal, itu yang termasuk dari syarat-syarat sah perjanjian. Lalu ada badan usaha. Nah,
Badan usaha didefinisikan sebagai kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Bentuk atau jenisnya, nih, badan usaha ada BUMN, ada BUMS, ya, kan sudah pada tahu badan usaha milik negara, itu dikuasai oleh negara, badan usaha swasta dimiliki oleh swasta, ya. Lalu jenis badan usaha di luar aspek yuridis. Ini biasanya adalah badan usaha itu sendiri, ya. Ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Pada badan usaha ini, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi. Beda hukum yang menjadi subjek hukum. Jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah badan hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Nah, pada badan usaha ini harta keperusahaan bersatu dengan harta pribadi. Para pengurus anggotanya, ya, apabila valid itu dapat disita harta perusahaan dan pribadinya. Itu mengenai badan usaha. Lalu bentuk-bentuk kerjasama. Ya, dalam ada alasan ya kenapa sih kita misalnya membuat kerjasama, mulai dari alasan yang ringkas mungkin dari sisi pajak, sisi persaingan, daripada bersaing mending kita konsolidasi, ya, atau kemajuan teknologi itu saling support jadinya. Alasan secara detail dapat dimanfaatkan aset yang lebih efisien dalam kesatuan perseroan, adanya integrasi usaha, dengan menggabungkan perseroan diharapkan mampu melahirkan manajemen yang profesional, menghindari bubarnya perusahaan yang rugi, ya, tidak terjadinya performa yang kurang baik pada perusahaan yang merugi. Lalu ada tujuan dari bentuk kerjasama bisnis, ya, mulai dari penyaluran modal, ya, upaya defensif, diversifikasi produk, menjamin ketersediaan pasokan, lalu mengurangi resiko persaingan, meningkatkan efisiensi, memperbesar perusahaan. Ada bentuk kerjasama, nih, ada merger, ada konsolidasi. Kalau merger itu menggabungkan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Ya, ada konsolidasi. Konsolidasi itu menggabungkan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri, saling melebur menjadi satu atau membentuk satu badan usaha yang baru. Kalau meleburkan, ya, perusahaan A, perusahaan B dileburkan jadi perusahaan C. Kalau merger, perusahaan A, B misalnya dileburkan jadi A atau B, mana biasanya kasasi. Ada juga joint venture, ya, bekerja sama dengan pemodal Indonesia dalam negeri, ya. Ada satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual dan penemuan atau ciri khas yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasar. Ya, nah itu baik. Itu secara ringkas Bapak sampaikan review etika 6 sebelum menghadapi minggu depan UTS, ya. Semoga Bapak harapkan dapat menyelesaikan soal UTS dengan baik, ya. Soal-soal tidak jauh dari tadi yang Bapak sampaikan. Baik, mungkin cukup sekian. Apabila ada pertanyaan boleh kontak Bapak di Japri atau WA Group. Ya, baik, Bapak akhiri. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.